Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fauzan. Ya, saya kelas 04 Manajemen Pagi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang patut kita harus lakukan di masa pandemik sekarang. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, sebelum masuk ke inti dari sebuah materi, patutnya terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari masa pandemik. Oke, teman-teman. Pandemik berasal dari bahasa Yunani. Pan yang artinya semua, demos yang artinya orang, ya. Artinya pandemik adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah luas seperti benua dan dunia internasional. Di dalam sejarah, epidemi dulu pernah terjadi di Spanyol pada tahun 1918 sampai 1920. Epidemi tersebut terkenal dengan epidemi flu Spanyol atau epidemi influenza. Terjadi di Spanyol pada tahun 1918 sampai 1920. Nah, sekarang pandemik yang sekarang yaitu pada tahun 2019 sampai 2020 adalah pandemik corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Nah, COVID-19 merubah segalanya, merubah rutinitas kita, merubah ekonomi kita, dan lain sebagainya. Banyak dampak-dampak negatif dari epidemik masa corona ini, ya, sehingga rutinitas kita pun harus dibataskan, teman-teman. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Cara ini adalah bagaimana cara kita menunjukkan sikap nasionalisme kita kepada negara. Bagaimana kita bisa menyelamatkan negara kita dari masa pandemi corona ini. Oke, ada beberapa cara. Cara yang pertama yang patutnya kita lakukan adalah patutnya kita taat kepada pemerintah dan ulama. Kenapa saya mengatakan taat kepada pemerintah dan ulama? Ketika pemerintah mengatakan tetap work from home, stay at home, patutnya kita tetap taat kepada perintah pemerintah. Saat pemerintah menyuruh kita tetap bekerja di rumah, tetap standby di rumah, tidak boleh keluar saat tidak berkepentingan, patutnya kita menjadi warga negara yang baik, taat pada aturan tersebut. Artinya tidak ada pemerintah atau tidak ada pemimpin yang ingin menjerumuskan masyarakatnya. Kenapa saya menyebutkan taat juga kepada ulama? Ketika ulama memberikan fatwa kepada umat, baik umat Islam, baik umat Kristen dan umat lainnya, ya, beberapa tokoh agama mengeluarkan fatwa bahwa tidak ada lagi yang datang ke masjid, tidak ada lagi yang datang ke gereja dan lain sebagainya. Semua dirubah menjadi beribadah di rumah masing-masing. Tidak ada lagi kumpul-kumpul di masjid, tidak ada lagi kajian di masjid dan lain sebagainya. Patutnya kita juga taat kepada ulama kita, sebagaimana ulama tidak ingin menjerumuskan umat ke dalam jurang. Nah, ulama dan pemerintah ini memberikan fatwa, memberikan perintah untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan warga negara Indonesia. Nah, ya, tidak ada pemimpin dan ulama yang mau menjuruskan umat dan rakyatnya. Patutnya kita menjadi warga negara yang baik, kita taat kepada pemerintah dan ulama. Yang dimana Islam telah mengajarkan samina wa atona. Kami taat dan kami dengar dan kami taat. Yang kedua, tidak panik buying. Kenapa saya mengatakan tidak panik buying? Waspada boleh, tapi panik jangan. Ketika kita melakukan panik buying, apa yang terjadi? Ketika kita punya duit, kita memborong semua makanan, apa yang terjadi?
otomatis tetangga kita tidak dapat membeli makanan lagi karena keterbatasan makanan dan barang, karena sudah diborong semua oleh kita yang punya duit. Patutnya kita tidak boleh panik buying. Bayangkan teman-teman, ketika kita melakukan panik buying, apa yang terjadi? Tetangga kita akan merasakan kelaparan. Tetangga kita akan tidak bisa merasakan makanan enak lagi. Apalagi mereka di garis di bawah kemiskinan. Apa yang terjadi? Otomatis kita membunuh saudara kita sendiri. Bukan corona yang membunuh manusia, tapi manusialah yang membunuh manusia. Maka daripada itu, kita tidak boleh panik buying. Waspada boleh, tetapi panik buying jangan ya, teman-teman. Karena tetangga ini adalah benteng luar dari kita. Apa yang terjadi ketika tetangga kita rapuh, ketika tetangga kita kena penyakit? Apa yang terjadi? Maka benteng luar kita tadi nih hancur. Apakah kita merasa aman? Tidak juga, teman-teman. Maka daripada itu, jangan lakukan panik buying. Yang ketiga, tidak sebar hoax. Kenapa tidak sebar hoax? Nah, sekarang sudah berhentilah sebarkan hoax, ujaran kebencian, ujaran cacian dan makian kepada seseorang, kepada individual, kepada kelompok, ataupun kepada pemimpin kita. Ya. Patutnya kita tidak sebar hoax kebencian. Nah, inilah momen kita saling mendukung antara kita sebagai rakyat Indonesia dan pemerintah kita. Stop untuk sebar berita hoax yang menyebarkan berita kebencian kepada pemimpin ataupun sebuah kelompok. Ya. Yang keempat, patutnya periksa kesehatan. Kenapa periksa kesehatan? Pada saat kita baru datang dari luar negeri, kemudian kita tidak melakukan periksa kesehatan, maka langkah sebaiknya kita menjadi warga negara yang baik. Patutnya kita memeriksa kesehatan kita. Karena kenapa? Ini adalah cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, teman-teman. Ya, agar tidak menjadi penyebaran yang lebih luas. Maka daripada itu, ketika kita dari suatu negara ataupun dari suatu wilayah, ketika kita merasakan demam ataupun ketika kita merasakan tanda-tanda gejala COVID-19, patutnya kita periksa kesehatan kita dan mengisolasi diri selama 14 hari mandiri di rumah, ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19, untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kemudian yang kelima, donasi. Kenapa saya menyebutkan donasi? Nah, ini adalah salah satu bentuk rasa persatuan kita. Saatnya kita bersatu lagi, teman-teman. Kalau dulu kita bersatu melawan penjajahan, kalau dulu kita bersatu melawan Belanda, nah kali ini kita bersatu melawan coronavirus COVID-19. Artinya yang kaya membantu yang miskin, maka yang miskin akan merasa aman, merasa nyaman. Apalagi melihat situasi negara kita yang kekurangan anggaran pendapatan belanja dan negara. Apalagi ketika kita melihat rumah sakit yang kekurangan alat pelindung diri, patutnya kita bantu turut untuk mendonasikan harta kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di negeri ini. Biar dokter tetap merasa nyaman, biar dokter tetap merasa sehat. Lewat donasi tersebut kita patut memberikan kepada rumah sakit, kemudian warga negara miskin dan yang membutuhkan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.